Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari Minggu kami boleh diberkati lagi dengan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Inilah dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah hidup berkemenangan. Nah saudara, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting dan sulit untuk melatih otot-otot rohani atau iman kita. Biasanya bila sudah terjepit dan sudah babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita, maka kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang secara kasat mata Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam hati kita. Maka sebesar apapun badai yang menyerang kita, sesungguhnya kita akan mampu melewatinya. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh di dunia ini. Maka langkah apa yang harus kita lakukan supaya berkemenangan dan kemenangan yang dijanjikan Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan ini dari bacaan yang kita baca, maka ada 3 hal. Yang pertama bahwa marilah kita setia dan tekun untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan anggap ringan dan jangan anggap remeh akan firman Tuhan. Orang yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Amsal 13 ayat 13. Mungkin kita bisa berkata, ya kita bisa melakukannya. Namun seberapa lama kita konsekuen dan kita konsisten melakukannya? Berapa lama kita membaca dan merenungkan setiap hari? Alkitab adalah firman Allah dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati kita dan pikiran kita, maka sesungguhnya Yesus sungguh hidup dalam hati dan pikiran kita. Dan itulah yang membuat kita berkemenangan. Karena firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, hal yang kedua, rahasia untuk kita bisa berkemenangan adalah berdoa dengan bersungguh-sungguh. Nah, sudahkah kita berdoa selama ini dengan sungguh-sungguh? Ya, pasti serempak kita akan menjawab sudah. Tapi doa yang bagaimana? Alkitab berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16b. Doa orang yang hidupnya benarlah yang diperhatikan dan didengar Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita. Karena sesungguhnya kita tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu mari datanglah pada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan sampaikanlah segala sesuatu dalam ketulusan, dalam kejujuran. Dan yang ketiga, mari hidup dalam pertobatan yang senantiasa sungguh-sungguh engkau nyatakan dalam hidupnya. Bertobat berarti meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Mari, firman Tuhan berkata dalam Amsal 28:13. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, maka ia akan disayangi. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi orang percaya. Asalkan 3 hal ini menjadi bagian yang terus hidup dan menghidupinya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami Tuhan senantiasa merenungkan firman-Mu, senantiasa datang berdoa, dan senantiasa hidup untuk menanggalkan segala kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan yang lama untuk menjadi pribadi-Mu yang
serupa dengan Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.